Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Gulam Muhammad Saron, anggota Komisi 12 DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat 2, fraksi Partai Nasdem, yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha muda sekaligus Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Barat periode 2021 hingga 2024. Terima kasih banyak sudah bersedia menerima kami Bapak secara langsung di sini. Mungkin perkenalkan saya Haris Diasa dan juga ini tim dari saya yang merupakan mahasiswa semester 3 program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tujuan kedatangan kami adalah untuk melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas mata kuliah komunikasi politik. Melalui wawancara ini, kami ingin mempelajari lebih jauh tentang pengalaman Bapak sendiri sebagai anggota DPR sekaligus tokoh politik, khususnya terkait strategi komunikasi politik dalam pemilu legislatif. Dengan izin Bapak, sebelumnya kami masuk ke sesi wawancara. Kami sangat berterima kasih apabila Bapak berkenan memberikan sedikit kata sambut atau pengantar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan adik-adik mahasiswa. Semoga nanti wawancara ini bisa memberikan manfaat untuk adik-adik mahasiswa tentang bagaimana dari saya dan usaha shifting ke politik. Dan ini mungkin banyak memberikan manfaat. Baik, mungkin kita langsung saja ke materi langsungnya ya. Oke, yang pertama, menurut Abang sendiri strategi komunikasi politik apa yang paling berperan besar hingga Abang sendiri berhasil terpilih menjadi anggota DPR ini? Jadi gini ya, kalau dalam politik itu kan ada pepatah bilang di mana langit dipijak di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kalau kita kampanye di daerah tersebut, apalagi kalau kita anak daerah di situ, kita harusnya bisa menguasai bahasa lokal, Ya, bahasa daerah. bahasa daerah. Jadi orang tuh masyarakat merasa bahwa ya memang kita benar-benar pengen buat majuin daerahnya, bantu masyarakat. Gimana kalau misalnya kita tidak mengerti tentang adat istiadat, budaya yang ada di masyarakat sekitar mungkin di daerah tersebut kurang respect sama kita. Itu. Jadi kayak istilahnya anak putar daerah gitu ya? Enggak juga. Kan ada beberapa mungkin kawan-kawan yang bukan dapilnya, tapi bukan daerah situ, tapi dia sukses terpilih. Jadi mungkin yang penting itu kita itu tahu budaya atau adat istiadat. Ya pandai-pandai lah kan, pandai-pandai. Jadi sama masyarakat. Langsung ke masyarakat. Ya, komunikasi sama masyarakat itu kalau di WA, di telepon sama masyarakat. Kalau misalnya di telepon kita pas lagi sibuk, ya bilang aja WA. Ya, usahakan kalau di WA dibalas. Kan masyarakat tuh sebenarnya cukup senang kalau kita bisa balas WA-nya. Lanjut. Oke. Oke, mungkin kalau pertanyaan selanjutnya, kalau melihat pengalaman di pemilu 2024 ini, bagaimana dari strategi kampanye yang menurut Abang sendiri berhasil dan ingin diulang lagi nanti pas pemilu selanjutnya? Kalau yang pasti sih ya, kalau masyarakat ini kan pengalaman saya lah, ini kan pertama kali saya masuk politik dan ternyata banyak masyarakat yang kadang-kadang tuh memilih orang, tapi dia tuh nggak kenal. Jadi strategi yang paling tepat ya harus rajin, turun ke lapangan, ketemu sama masyarakat, diskusi. Jadi kita tuh lebih tahu sebenarnya ada masalah apa sih di bawah ini. Nah itu yang nanti pada saat kita jadi itu kita bisa bantu. Contoh kayak tempat saya ya di Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 2 itu banyak desa-desa yang masih belum ada listrik. Nah alhamdulillah pas kebetulan saya di komisi di bidang itu, alhamdulillah dalam tahun ini saya udah berhasil membantu masyarakat untuk menyediakan bekerja sama PLN, komunikasi PLN untuk supaya masyarakat mendapatkan listrik. Karena di daerah saya itu masih ada yang kadang-kadang satu hari itu cuma 3 jam. Jadi saya flashback kayak saya masih SD dulu tahun 90-an. Jadi hidupnya jam 3 sampai jam 6 sore. Gila gitu ya? Bergilir. Jadi kita tahu masalahnya. Setelah kita jadi janji yang kita ucapkan harus kita wujudkan walaupun mungkin kita nggak mampu 100%, tapi kalau bisa 70% aja itu udah bagus kan. Jadi kayak memahami akar masalah di daerah Gitu. ya. Nah, harus. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Abang, Tapi emang di Kalimantan Barat tuh pembagian listrik tuh belum merata semua ya? Bukan bagian. Jadi Kalimantan Barat ini kan 1,5 kali Pulau Jawa. Jumlah penduduknya cuma 5 juta lebih. Nah, kadang-kadang masalahnya kan banyak desa-desa yang letaknya itu di pedalaman yang jauh. Jadi untuk membangun tiang listrik itu butuh biaya sangat besar sekali. Dan biasanya satu desa, satu dusun itu kakaknya tidak begitu banyak. Tapi kan negara harus hadir untuk bantu. Dan ini sangat penting sekali.
gimana daerah tersebut anak-anaknya mau belajar kalau listriknya nggak ada. Nah, saya kemarin ngobrol sama PLN sama SDM juga, alhamdulillah nanti untuk daerah-daerah yang terisolir ibaratnya 3T itu bisa pakai solar panel. Jadi bisa itu buat bantu lah masyarakat di daerah sana, ataupun pakai renewable energy misalnya kayak pemakai listrik mikrohidro. Jadi daerah-daerah tersebut bisa mendapatkan listrik dengan baik. Kalau di daerah Dapil Mas sendiri itu dataran tinggi atau emang tentang pool gitu? Enggak juga. Jadi daerah tempat saya itu ada sungai, jalannya kan masih banyak yang rusak. Masih banyak yang rusak, bahkan sampai ke desa-desa itu kadang-kadang kalau musim hujan gini, jarak yang tadi hanya 8 kilo, itu bisa ditempuh bisa sampai 4 jam, 5 jam. Karena jalan masih jalan tanah. Karena waktu saya kampanye itu saya ketemu ngobrol sama perawat. Perawat itu dipanggil sama mereka karena mau melahirkan. Jaraknya cuma 8 kilo. Yang harusnya normalnya hanya kalau jalannya bagus tuh udah sampai 15 menit, udah sampai 15-20 menit. Dia sampai ke situ tuh sekitar 6 jam, 7 jam. Hujan lebat, begitu hujan lebat yang ini udah melahirkan baru dia datang. Nah, di sini maksud saya tuh kita sebagai wakil rakyat ini sebenarnya kalau boleh bilang ya, anggota DPR itu sebenarnya yang melayani rakyat. Jadi ya harusnya kita apa yang kebutuhan masyarakat yang apalagi dapil kita, ya kita harus bisa membantu mereka. Walaupun kadang-kadang itu bukan bidang kita yang nangani, tapi kan kita berusaha nih. Walaupun tidak selalu berhasil, tapi paling tidak kita berusaha. Karena ya tugasnya memang melayani rakyat. Berarti untuk daerah di Kalimantan Barat itu masih beberapa yang kayak gitu atau memang semua di Malta? Masih ada beberapa lah, nggak semua. Kan ada kota. Ya ini kan daerah-daerah 3T tadi. Yang di pinggiran, di luar, ya daerah-daerah perbatasan. Gitu. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga tadi. Abang sendiri di Dapil Kalbar 2 ini kan wilayah kabupaten dan karakteristiknya itu masyarakatnya mayoritas dari petani, sawit, karet, dan padi. Kondisi ini kan tentu berbeda dengan dapil yang lebih berpadi. Bagaimana strategi Mas untuk mengkomunikasi gagasan dan mengkampanyekan program di tengah masyarakat yang agraris seperti itu, yang tantangannya bukan soal isu kebijakan, tapi juga cara menyampaikan pesannya bisa diterima di masyarakat, nah gitu. Ya, gini, kalau misal karena tempat saya kan ya ada sawit, ada karet, kalau padi nggak begitu banyak. Kalau di sana kebanyakan itu ladang berpindah. Jadi itu memang budaya. Makanya di Kalbar itu ada peraturan gubernur yang menyatakan bahwa satu orang masyarakat itu boleh membakar lahan sekian hektar, tapi dengan cara yang bijak. Nah, itu yang mereka gunakan untuk ladang berpindah. Tapi biasanya setelah itu dibakar, itu selain ditanam padi, itu ditanam juga yang lain. Tanaman setelah padi panen mereka tanam yang lain, dan itu budaya di tempat saya. Nah, kalau kayak sawit ini kan kalau boleh dibilang Kalbar ini salah satu komoditi yang sangat menghasilkan untuk masyarakat. Karena saat sekarang mungkin 60-70% itu ditopang sektor perkebunan itu dari sawit, selain karet. Dan saya kebetulan karena saya juga lulusan dari pertanian, saya kuliah di Institut Pertanian Bogor. Jadi waktu saya nulis skripsi ya tentang sawit, saya sering diskusi sama teman-teman, sama petani di sana, bahwa cara menanam sawit yang baik itu ya ada caranya supaya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ternyata komunikasi ini lumayan manjur, dan kebetulan di angkatan saya banyak yang udah jadi manajer, jadi GM di perusahaan sawit. Jadi kalau mereka bertanya masalah pupuk, masalah cara tanam, masalah bibit, apa yang cocok, ya saya sering komunikasi sama teman-teman saya satu angkatan ataupun senior saya di sawit. Gitu. Karena kadang-kadang kan karena udah lama dan dengan itu kadang-kadang tuh lupa, mereka tanya, dan itu terjadi komunikasi yang baik. Kalau di dapil abang sendiri tuh ada yang program pemerintah itu yang SDM gitu? Kalau nggak salah ya, cetak sawah tahun ini ada, karena memang ini salah satu asta citanya Pak Presiden ya. Dan ini memang kalau kita mau mewujudkan masyarakat yang tangguh, ya yang pertama harus dimulai itu dari mana dulu? Dari pangan dulu. Jadi masyarakat tidak kesulitan mendapatkan pangan, tidak mahal. Karena pangan ini kalau naik, ini kan kebutuhan sehari-hari. Kalau naik harga kan inflasi, terjadi inflasi. Tugas kami ini memang wajib untuk mengawal semua kebijakan
Pak Presiden. Dan apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden ini supaya kita bisa swasembada pangan ini sudah tercapai Pak. Nah, harapan kita ini bisa merata dengan nanti adanya food estate atau cetak sawah, itu akan bisa menjaga inflasi ini tetap stabil. Jadi harga pangannya tidak naik. Yang pertama kan kalau misalnya produksinya hanya dari Jawa, kita bayangkan Jawa misalnya harga berasnya 10.000, dia kirimnya ke Pontianak udah Rp500 per kilo, nambah 500. Dari Rp500 ke tempat saya lagi di Sintang itu bisa Rp500 lagi, berarti 1.000. Berarti terjadi kenaikan harga Rp1.000 mulai dari Jawa, dari titik ini produksi sampai ke titik konsumsi. Nah kalau di daerah sana dibuat sawah atau pangan padi atau apa, otomatis kan harganya tidak sampai segitu. Kalau terjadi ongkos angkut, pupuk atau lain-lain segalanya kan. Tapi ya paling naiknya 2-3%. Nah kebijakan ini yang memang harus kita dukung. Step itu sangat penting sekali karena kita perlu cadangan pangan. Bahkan kalau bisa ya cadangan pangannya bisa buat 1 tahun sampai 2 tahun. Bisa lebih dari Bisa lebih, jadi kita bisa ekspor. pertanyaan Abang ada kan seorang pengusaha nih, di sisi lain juga menjabat sebagai anggota DPR nih, di mana Abang membagi waktunya dalam menjalankan dua peran tersebut. Jadi gini, saya ini semenjak jadi anggota DPR hampir udah nggak pernah lagi ngurus usaha saya. Karena jadi dulu 2019 saya tuh sempat mau maju jadi anggota DPR. Cuman pada saat itu tuh ternyata usaha saya belum stabil. Jadi kalau saya tinggalkan usaha saya tuh sering kali tuh goyah. Jadi saya akhirnya memutuskan dulu nggak jadi maju, saya fokus membangun sistem di usaha saya. Dan ternyata sistemnya alhamdulillah tuh berjalan dengan lancar. Jadi saya tes beberapa kali, udah oke, dan kebetulan juga dalam usaha saya itu saya dibantu oleh istri saya. Jadi itu lebih nyaman saya. Dan sekarang boleh dibilang tuh saya nggak pernah lagi terlibat dalam mengelola bisnis. Jadi saya tuh maunya begitu saya masuk DPR, saya tuh udah benar-benar bisa fokus di sini. Kalau nanti saya di sini masih juga di usaha ini repot jadinya. Jadi ya kalau ya kayak teman-teman mau mulai masuk politik, usahanya dibangun dulu sistemnya. Jadi tidak perlu turun tangan langsung. Berarti abang tuh lebih fokuskan satu hal dulu aja biar dapatkan hasil maksimal. Gimana? Berarti abang lebih difokuskan ke satu hal dulu aja daripada Satu hal, maksudnya lebih ke arah Lebih berfokus. Dia lebih difokuskan ke jabatan sekarang. Oh ya, jadi memang Usaha yang kalau usaha kan udah jalan jadi udah nggak terlalu ini. Kalau saya mah nanti kalau saya ngurus usaha juga, ngurus politik juga nanti terjadi konflik of interest kan. Nah, konflik kepentingan. Makanya saya dulu sebelum masuk itu memang saya bangun sistem dulu. Setelah masuk di politik ya saya fokus di sini. Jadi ya memang harus bangun dulu sistemnya. Jangan sampai misal kita masuk politik, usaha yang udah kita jalani ini jadi mandek. Karena kan kita bertanggung jawab nih. Tapi yang itu masih ada yang megang. Iya, makanya saya bilang dulu saya 2019 mau masuk politik, setelah itu saya putuskan tidak jadi, saya perkuat sistemnya, bangun sistemnya, baru saya nggak sudah oke, baru saya masuk di politik. Mungkin lanjut. Nah, menurut Abang bagaimana cara mengatasi nih fenomena politik uang atau politik identitas sering tidak ya? Ya, jadi kalau hal-hal seperti itu tuh memang kita tidak bisa pungkiri hal itu terjadi di lingkungan kita. Jadi satu-satu cara ya tadi itu kita sering turun ke bawah, itu pada saat jadi nih program yang ada itu kita bisa bantu ke daerah kita. Misalnya daerah itu tadi saja ada kekurangan listrik, kita bantu. Misalnya dengan menyambungkan dengan PLN supaya itu cepat, PLN kita kenal apa? Misalnya peraturan di daerah atau masalah izin di daerah kita nanti juga. Jadi biar semuanya bisa kolaborasi, dan kalau kolaborasinya bagus kan akselerasinya bisa cepat. Nah itu salah satu caranya. Jadi kalau kita jarang turun ke daerah, kalau saya kan hampir tiap 2 minggu, seminggu sekali saya turun ke dapil, ketemu sama masyarakat, melindungi masyarakat kan, jadi senang dan tahu. Jadi kita kalau bisa kita bilang bisa, kalau itu cukup sulit ya kita usahakan. Paling berarti kita menyambungkan lah. Jadi kalau ada masalah ya sedikit banyak kita bisa bantu, diselesaikan. Untuk pengusaha di dapur Abang yang paling sering di masalah apa sih? Infrastruktur, listrik, karena tadi saya bilang kita jalannya usaha tadi yang masih jalan tanah, kalau hujan itu susah.
setelah itu listrik susah di beberapa daerah, itu yang kendala yang sering sinyal telepon. Nah, dan alhamdulillah saat sekarang kan saya udah bantu menyalurkan beasiswa PIP. Setelah itu alat pertanian, Alsintan, sama yang listrik. Jadi Alsintan itu saya minta bantuan teman-teman di Komisi 4. Kalau PIP yang di bidang pendidikan, alhamdulillah sebenarnya tinggal di komunikasi aja kita perbaiki, walaupun ya kita nggak mungkin kalau yang mereka komisi tersebut dapatnya penyalurannya bisa dapat banyak, ya kita minta bikin untuk di daerah ini. Ngobrol langsung, ada dialog itu salah satu cara efektif. Itu cukup efektif sebenarnya, dan itu sering saya lakukan. Dan memang kalau dialognya sama masyarakat tuh, saya lebih banyak tuh dialognya di informal. Jadi saya sering aja kadang-kadang duduk di warung kopi, apalagi kalau tempat saya kan, warung kopi diskusi sama-sama, biasanya sama mahasiswa, sama masyarakat. Karena kadang-kadang mereka kalau kita ajak yang formal, itu tuh susah ngobrol. Tapi kalau kita duduknya sambil ngopi, sambil santai, itu lebih enak. Dan memang saya lebih senang tuh hal-hal kayak gitu. Dari mungkin karena saya dulunya pengusaha, kalau kita bisa cepat menyelesaikan masalah kan, berarti kan kita bisa cepat memecahkan solusi. Gitu. Jadi kayak mempermudah komunikasi. Ya, Kan mempermudah. biasanya masa ada sekatan gitu antara masyarakat juga kayak susah mengkomunikasikan biasanya. Iya, betul. Karena jabatan itu kan cuma 5 tahun. Kalau kita nanti sama masyarakat nggak mantul, sombong, ya masyarakat nanti mendoakan kita hal nggak baik kan. Tapi kalau kita ya baik sama orang negur, kita tegur balik, kita sapa masyarakat. Ya kalau orang banyak mendoakan kita kan, insya Allah jadi baik. Karena tuh terkadang tempat-tempat informal itu tuh bisa jadi keluhan-keluhan mereka tuh akhirnya mau diutarakan gitu. Betul. Betul. Kadang ada yang sungkan juga kalau dibawa ke wadah yang formal, jadi takutnya gimana gitu. Kalau misalnya kita yang bergabung, kalau misalnya abang dan nenek bergabung bersama gitu kan, mereka merasa oh ini mereka juga mau untuk bareng kita di sini. Iya, betul. Dan sebenarnya kan karena saya mungkin asalnya dari bawah sekali, saya habis selesai dari kuliah saya udah cari uang sendiri. Dulu kuliah saya sampai jualan boneka, ikut bazar, setelah itu buat jualan air susu kedelai kalau bulan puasa. Sambil kuliah dulu saya jadi mekanik komputer, jualan pulsa dulu. Nah, itu saya lakukan. Dan ya karena hal itu udah biasa ya, jadi hal yang biasa. Masa jadi bagian dari mereka juga. Nah, Kan udah dari dilakukan juga. Ya. Jadinya sampai sekarang pun ya udah bareng itu ngobrolin apa Ya. yang jadi masalah sekarang. lagian sama aja lah. Sebenarnya antara kita sama masyarakat itu kan kurang lebih, cuma karena kita diberi amanah aja. Gitu. Yang mewakili mereka di. Nah, Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Abang, apa sih arti penting partisipasi politik bagi masyarakat? Bukan hanya di pemilu, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari. oh penting. Menurut saya partisipasi politik itu penting sekarang. Contoh, saya bilang, kalau masyarakat tidak punya perwakilan ya, kan ibarat politik mereka memilih 5 tahun sekali kan. Jadi untuk menyambungkan permasalahan di daerah ke pusat itu nggak ada orang. Yang paling gampang di tempat saya kayak ada sekarang kan banyak istilahnya penambangan tanpa izin. Jadi saya ketemu sama masyarakat, ngobrol, dan mereka tuh sebenarnya kepengen itu dilegalkan. Cuma mekanisme jangan bikin sulit. Nah, karena yang paling sering kan kalau kementerian kan jarang bersentuhan langsung sama grassroots nih. Yang sering bersentuhan sama grassroots ini kita. Turun, kita punya ada tim di bawah yang ngobrol, nyambung langsung. Akhirnya pada saat itu saya dapat aspirasi, saya langsung minta tolong sama Pak Dirjen Minerba supaya ini dipercepat. Gini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Mereka pengennya legal, tapi karena kalau tidak ada yang nyambungkan ya sulit. Nah, akhirnya saya nyambungkan. Ya harus kita legalkan, kita permudah supaya masyarakatnya bisa kerja dengan nyaman, dengan tenang, dan mereka bisa bayar pajak untuk daerah. PAD. Jadi PAD-nya meningkat juga. Tapi kalau kita tidak turun, jangan masyarakat ketemu kita aja segan. Iya, tidak sekatan gitu. Sekatan. Tapi kalau kita turun ke bawah, ajak masyarakat ngobrol. Karena kan ini menyentuh sekali grassroots di bawah. Dan kalau masyarakat ini kan yang penting mereka bekerja nyaman, kebutuhan sehari-hari dipenuhi, bisa menyekolahkan anaknya, dan kalau sakit ada uang untuk berobat. Gitu. Nah, tugas kita ya sebagai wakil dari masyarakat ya harus bisa menyambung itu, mempermudah masyarakat seperti pidato Pak Presiden.
pokoknya tambang-tambang rakyat itu dipermudah izinnya waktu paripurna tanggal 14 dan 15 Agustus itu Pak Presiden pesan. Itu harusnya pada Pak Presiden ngomong seperti itu, kita sebagai perwakilan itu harus bisa meneruskan apa pesan Pak Presiden. Mungkin kalau di sini ya, dari pusat kayak kan banyak berita tuh terkait penambangan. Sebenarnya tuh kalau di lapangan ada penolakan gitu juga nggak sih? Maksudnya penolakan ya? Kayak penolakan kan biasanya penolakan tuh terus berulang gitu. Kan nanti banyak penolakan kalau di pusat. Dari warga sekitarnya mungkin karena mungkin ada dampaknya ke lingkungan, terus mungkin ke yang lain halnya. Nah makanya tadi sebenarnya kan mungkin itu penambangan dilakukan secara ilegal. Tapi kalau penambangan yang dilakukan secara legal, dia kan nanti harus ada reklamasi. Dan sebenarnya penambang itu wajib melibatkan minimal, menurut saya itu 60-70% warga sekitar. Jadi biar warga sekitar itu merasakan, oh tanah tempat dia nih ditambang, ada hasil. Dia juga bisa menikmati. Jangan kita menambang tempat orang, bawa tenaga kerja dari luar. Masyarakat yang ada di sekitar tak kerja, dia ngamuk lah, marah. Ibaratnya gini kalau misalnya nih, kawan-kawan sekalian di daerahnya ada perusahaan di situ yang kerja di situ orang luar, sementara masyarakat di situ nggak ada kerja, marah nggak? Marah kan? Yang masuk harus orang luar yang menikmati keuntungan, harus masyarakat sekitar dong. Iya. Gitu. Ada. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika boleh menyampaikan satu harapan besar untuk politik di Indonesia ke depannya, apa yang paling Bapak lihat wujud? Ya saya sih kepengennya Indonesia ini tumbuh jadi negara maju, karena tanpa politik kita akan sulit untuk mencapai itu. Dan pentingnya adanya kolaborasi yang baik antara politisi dan pengusaha, karena kesulitan dari pengusaha terkait apapun ini bisa disampaikan ke para pemimpin di negara ini. Jadi yang tadi seandainya kita harus ngurus perizinan semua butuh waktu sampai 1 bulan, dengan terjadinya kolaborasi yang baik, kalau bisa 1 hari beres. Kalau 1 hari beres, ya bisa operasi dalam waktu 1 minggu. Tenaga kerja yang lain bisa kerja, karena begitu tenaga kerja yang didapat, ya bulan depan dia dapat gaji. Nah, harapan saya sih terjadi kolaborasi yang baik Antara masyarakat dan supaya di politik juga ini bisa membangun bangsa kita menjadi lebih besar. Karena sayang, negara kita kan negara kaya sekali negara kita. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, nanti ya teman-teman sekalian lah nanti yang akan menikmatinya kan pada saat negara kita jadi negara maju, bisa seperti Jepang, bisa kayak Cina atau kayak Amerika. Teman-teman juga lah yang menikmatinya 10-20 tahun yang akan datang. Karena politik itu kan kita hidup berdampingan juga ya setiap hari. Dan sebenarnya kan kayak di mahasiswa, kenapa ada BEM? Nah, itu kan sebenarnya dari sekolah udah diajarin tuh, SMA udah ada OSIS. Nah, sebenarnya udah diajarkan pendidikannya. Hanya kalau politik itu lebih luas jangkauan dan luasannya. Ya, Jadi aku ingin tentang ingin politik Indonesia lebih maju-maju khususnya dalam bidang hal semuanya kalau terutama di bidang ekonomi lah. Karena kalau politiknya stabil, ekonomi akan stabil. Tapi kalau politiknya kacau, ekonomi kacau. Ibaratnya gini, kalau di daerah ini rusuh terus, investor mau masuk kan malas. Tapi kalau ini stabil, orang mau investasi di negara kita tuh nyaman. Dan pada saat investasi banyak masuk, yang terjadi apa? Terjadi penyerapan tenaga kerja yang besar, lapangan kerja. Terjadinya penyerapan tenaga kerja, otomatis penghasilan masyarakat akan meningkat dan sejahtera. Dengan itu kan nanti produk domestik bruto kita bisa naik, bisa besar. karena ekonomi sama politik juga itu berdampingan. Betul. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Pesan yang ingin Abang sampaikan kepada generasi muda, bahkan kami semua mahasiswa ilmu politik yang telah menyatakan berkiprah juga di dunia politik. Gimana pesan Abang sendiri? Kalau pesan saya sih sebaiknya gini, kalau yang udah memang pengen di politik ya silahkan masuk, tapi yang paling penting kalau menurut saya sebelum terjun di politik itu perbaiki dulu ekonomi kita, supaya
paling nggak ekonominya udah oke, udah mantap, apalagi nanti kalau masalah ya udah berkeluarga udah mantap, jadi pada saat berpolitik itu bisa fokus, nggak terlalu memikirkan tentang ekonomi tadi seperti yang saya bilang, politik dan ekonominya jalannya kalau bisa jadi stabil aja nih gitu. Mungkin ada yang benar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Sharon atas kesediaan meluangkan waktu, memberikan sambutan serta berbagi pengalaman dan pandangan yang sangat berharga bagi kami. Apa yang Abang sampaikan hari ini tentu menjadi bekal buat kita di masa depan juga, tidak hanya untuk menyelesaikan tugas partai politik juga, tapi juga untuk memperluas wawasan kami sebagai mahasiswa politik dan juga generasi muda. Semoga Abang senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan menjalankan amanah sebagai anggota DPR RI dan terus dapat menginspirasi anak muda untuk berkontribusi bagi bangsa. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.